Nabi Musa pada suatu waktu najabah, dia bermunajat kepada Tuhannya. Dia berkata kepada Allah di dalam munajatnya, Ya Rabbi, lima khalaqta khalqan. Wahai Allah, kenapa Engkau ciptakan makhluk? An'amtahum, Engkau beri nikmat kepada mereka, Engkau pelihara mereka, Engkau sehatkan mereka, Engkau jaga mereka. Kemudian di saat datang waktunya mereka harus kembali kepadamu, tidak semua Engkau masukkan ke dalam surga. Di antara mereka ada yang Engkau buang ke neraka. Di antara mereka ada yang tidak Kau ambil, tidak Engkau pilih, Engkau masukkan mereka dalam neraka. Faman hikmah, apa hikmah dari ini semua? Aturidul jawab, apakah engkau ingin jawaban wahai Musa? Qala na'am. Nabi Musa berkata, iya ya Rabb. Izra' zar'an. Kata Allah, kalau engkau ingin satu jawaban, cobalah engkau sekarang menanam tanaman. Bercocok tanamlah engkau sekarang. Carilah satu lahan yang luas, tanamilah dengan tanaman yang bermanfaat untukmu wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa pun melakukan perintah Allah. Ia memulai menanam sebuah tanaman di lahan yang agak luas. Ia mulai bekerja, ia lembutkan itu tanah, kemudian ditanamkan benih-benih. Kemudian tidak hanya berhenti menanam saja, tapi Nabi Musa punya tugas untuk merawat tanaman itu. Ia pun merawatnya, ia pun menjaganya, ia pun menyiramnya di waktu yang tepat, dengan harapan hasil panen sukses dan bisa membahagiakan. Ketika semua sudah dijalani oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ia sudah menanam, ia sudah menyiram, ia sudah merawat, dan ia sudah menjaga tanaman tersebut. Tiba waktunya panen. Ketika dipanen semua tanaman, selesai tugas Nabi Musa, Allah kembali bertanya, Ya Musa, hal hasabta kullah? Hei Musa, apakah engkau panen semua wahai Musa? Engkau ambil semua, engkau simpan semua wahai Musa, engkau petik semua tanaman itu? Apakah kau panen semua wahai Musa? Kata Nabi Musa, "Qala la ya Rabb, tidak semua wahai Allah. Tidak semua aku panen, aku hanya ambil yang baik-baik saja. Aku hanya ambil yang bermanfaat bagiku, sedangkan yang busuk tanamannya, yang terkena racun, yang rusak, tidak manfaat bagiku, aku buang untuk tanaman. Tidak aku ambil wahai Musa, wahai Allah. Aku hanya mengambil yang baik-baik saja." Kata Allah, "Wahakata, begitu juga aku wahai Musa. Aku yang menciptakan manusia, aku yang memelihara manusia, aku yang menjaga manusia, aku yang merawatnya. Dan ketika aku ambil mereka untuk kembali kepadaku, tidak semua yang aku terima di sisiku. Yang baik-baik di antara mereka aku ambil dan aku masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang buruk di antara mereka, melampaui batas di antara mereka, bermaksiat dan melanggar aturanku, tidak mau bertobat dan tidak berhasil mendapat ridhaku, maka aku campakkan mereka ke dalam neraka. Aku buang mereka karena mereka tidak mau tahu dengan perintah dan aturanku." Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang makbul di sisi Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima hanya datangnya dari orang-orang yang bertakwa.
innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ridwan datang di kota kalian semuanya, bersyukurlah. Ini semuanya sarana untuk mendaftarkan diri supaya termasuk dari orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sudah Allah berikan kepada kalian, tinggal jagalah niat yang baik di dalam menghadirinya. Luaskan niat, luaskan masyhad. Sesungguhnya karunia Allah akan dibagikan kepada kalian sesuai dengan pandangan dan masyhad kalian. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang kitab Simtul Turab, Sahibul Mawlid Al-Habsyi, beliau hanya duduk kepada gurunya Habib Abu Bakar Waqqas hanya 4 kali saja hadir majlisnya, tapi dengan hati yang penuh, dengan hati yang fokus, dengan hati yang lurus karena Allah. 4 majlis, 4 pertemuan bisa mengangkat beliau ke derajat yang sangat tinggi hingga selalu disebut sampai malam ini nama-nama beliau. Kita hadir majlis berulang kali. Terlambatnya perubahan yang ada dalam kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik karena kurangnya lurus niat kita. Semoga sebagaimana Allah berkati kita untuk hadir di malam ini, setiap kita hadir di depannya, semoga Allah juga memuliakan kita dengan niat yang ikhlas karenanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, kaum muslimin muslimat rahimahumullah, saya yakin semuanya yang hadir mengharap ampunan Allah. Ampunan Allah akan didapat untuk semua yang hadir. Tapi coba perhatikan satu kisah yang ajib ini. Ketika Nabi Musa juga bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Allah, idza da'aka al-'abid kaifa tujibu? Wahai Allah, kalau seandainya ada orang ahli ibadah, ahli taat, bagaimana engkau? Jika orang ini memanggil namamu, bagaimana engkau menjawabnya, wahai Allah? Allah menjawab, aku labbaik ya Musa. Aku katakan, ada apa wahai Musa? Kalau ada orang ahli ibadah memanggil nama aku akan jawab panggilannya dengan perkataan labbaik, ada apa? Nabi Musa kembali bertanya, wa idza da'aka al-'asi fa kaifa tujibu? Sekarang kalau yang memanggil namamu adalah orang yang punya banyak dosa, yang memanggil namamu adalah orang yang punya banyak maksiat dan kesalahan, dia menangis memanggil namamu penuh dengan kemanjaan, mengharap rahmat dan ampunanmu. Kaifa tujibu? Bagaimana engkau menjawab sifat pemaksiat ini, wahai Allah? Allah menjawab, aqulu labbaika labbaika labbaik. Aku akan jawab jika yang memanggil namaku orang yang banyak dosanya. Aku akan jawab panggilan itu, ada apa, dan ada apa, wahai Musa. Aku akan menjawabnya dengan 3 jawaban. Kaifa dzalik? Kata Nabi Musa. Bagaimana seperti ini, wahai Allah? Orang yang benar ahli ibadah, lurus di jalanmu, memanggil namamu, kau jawab dengan jawaban yang 1 kali. Sedangkan yang ahli maksiat di antara mereka memanggil namamu, kau jawab dengan 3 kali jawaban. Sungguh terbalik jawaban ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, i'tamadal 'abid bi'amalin. Orang yang ahli ibadah itu dia nyandar dengan ibadahnya. Dia memamerkan, dia menyandar dan mengandalkan ibadahnya ketika memanggil namaku. Tapi orang yang bermaksiat, orang yang memanggilku dan banyak dosa, i'tamadal 'asi bi rahmati, dia menyandar kepada rahmatku. Dia tidak punya apa-apa, yang punya hanya dosa. Kemudian dia hanya mengharap dan bersandar kepada rahmatku. Oleh karenanya aku lebih memanjakan mereka. Hadirnya panjenengan kalau ingin dijawab lebih manja dari Allah, diperhatikan oleh Allah, lebih besar perhatian Allah kepada setiap yang hadir di majelis Ar-Ridwan.
Semakin kita menyadari banyaknya dosa, semakin kita rendah diri kepada Allah, semakin kita tawadu, semakin kita menyadari kekotoran kita, kehinaan kita, semakin kita merasa banyak dosa, semakin dekat Allah dengan kita. Semakin dekat Allah dan semakin banyak perhatian Allah kepada kita. Dari itu semuanya yang diperlukan adalah kerendahan hati, tawadhu di dalam menghadiri majlis, merasa orang yang paling ringan. Mudah-mudahan Allah berikan kita itu dengan sifat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kita.